Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang aplikasi sistem informasi untuk bisnis 1. Saya Yudinta Delia Deviantari, NIM 15. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang ERP atau Enterprise Resource Planning. ERP adalah suatu solusi terpadu yang melibatkan pengelolaan sumber daya organisasi, baik manusia, uang, material, dan manajemen. Perencanaan sumber daya perusahaan atau ERP adalah sistem informasi yang diperuntukkan bagi perusahaan manufaktur maupun jasa yang berperan mengintegrasikan dan mengotomasikan proses bisnis yang berhubungan dengan aspek operasi, produksi, maupun distribusi di perusahaan bersangkutan. Sejarah perkembangan ERP. Sejarah perkembangan ERP dibagi menjadi 5 tahap, yaitu tahap pertama, Material Requirement Planning atau MRP, merupakan cikal bakal dari ERP dengan konsep perencanaan kebutuhan material. Tahap 2, Closed Loop MRP, merupakan sederetan fungsi dan tidak hanya terbatas pada MRP, terdiri atas alat bantu penyelesaian masalah, prioritas, dan adanya rencana yang dapat diubah atau diganti jika diperlukan. Tahap 3, Manufacturing Resource Planning atau MRP 2, merupakan pengembangan dari closed loop MRP yang ditambahkan 3 elemen, yaitu perencanaan penjualan dan operasi, antarmuka keuangan, dan simulasi analisis dari kebutuhan yang diperlukan. Tahap 4, Enterprise Resource Planning, merupakan perluasan dari MRP 2, yaitu perluasan pada beberapa proses bisnis, diantaranya integrasi keuangan, rantai pasok, dan meliputi lintas batas fungsi organisasi dan juga perusahaan dengan dilakukan secara mudah. Yang terakhir, tahap 5, Extend ERP atau ERP 2, merupakan perkembangan dari ERP yang diluncurkan tahun 2000 serta lebih kompleks dari ERP sebelumnya. Nama saya Nuristiswana. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan ERP. Jadi tujuan ERP itu untuk mengkoordinasi sistem secara keseluruhan. Jadi ERP merupakan sistem utama yang ada pada software. Dan tujuan yang pertama, otomatisasi dan integrasi banyak proses bisnis. Yang kedua, membagi database yang umum dan praktek bisnis melalui enterprise. Yang ketiga, menghasilkan informasi yang real time atau waktu yang nyata. Dan yang terakhir itu memungkinkan untuk memadukan proses transaksi dan kegiatan perencanaan. Karakteristik ERP. Jadi yang pertama, sistem ERP itu karakteristiknya suatu paket perangkat lunak yang didesain untuk lingkungan pelanggan pengguna server, apakah itu secara tradisional atau berbasis jaringan. Yang kedua, sistem ERP itu memadukan sebagian besar dari proses bisnis. Yang ketiga, sistem ERP itu memproses sebagian besar dari transaksi perusahaan. Yang keempat, sistem ERP itu secara tipikal menyimpan setiap data sekali saja dari perusahaan. Yang kelima, sistem ERP itu memungkinkan untuk mengakses data secara waktu nyata atau real time. Setelah karakteristik, ada kelebihan. Kelebihannya yang pertama ada integrasi data keuangan. Karena semua data disimpan secara terpusat, maka para eksekutif perusahaan memperoleh data yang up to date dan dapat mengatur keuangan perusahaan dengan lebih baik. Yang kedua, standarisasi data dan informasi. Jadi, database terpusat yang diterapkan pada ERP itu membentuk data yang standar, sehingga informasi dapat diperoleh dengan mudah dan fleksibel untuk semua
divisi yang ada dalam perusahaan itu. Yang ketiga ada standarisasi proses operasi. Jadi IRP pada standarisasi proses operasi itu menerapkan sistem yang standar di mana semua divisi akan menggunakan sistem dengan cara yang sama. Jadi operasional perusahaan akan berjalan dengan lebih efisien dan efektif. Nama saya Noviati Dwi Lestari, NIM 23. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai kelemahan IRP. Yang pertama, implementasi IRP sangatlah sulit. Hal ini dikarenakan strategi operasi tidak mendorong perencanaan dan pengembangan sebuah bisnis. Yang kedua, organisasi hanya memikirkan manfaat yang besar dari penerapan IRP, tetapi tidak mempersiapkan personilnya untuk berubah. Yang ketiga, biaya implementasi IRP yang sangat mahal. Hal ini dikarenakan kualitas perangkat lunaknya bagus. Yang keempat, personil yang tiba-tiba dibebani dengan tanggung jawab yang lebih besar dengan kesiapan yang kurang baik berupa mental maupun keahliannya. Yang kedua, definisi SCN atau Supply Chain Manager. Definisinya yaitu suatu solusi terpadu yang melibatkan pengelolaan sumber daya organisasi atas kebutuhan barang dan jasa, sehingga dapat dikatakan sebagai serangkaian kegiatan yang meliputi koordinasi, menjadwalkan, dan pengendalian terhadap pengendalian produksi, persediaan dan pengiriman produk atau layanan jasa kepada pelanggan yang mencakup administrasi harian, operasional, logistik, dan pengelolaan informasi mulai dari pelanggan hingga pemasok. Lalu selanjutnya 3 hal yang dikelola dalam supply chains. Yang pertama, aliran barang dari hulu ke hilir, yaitu contohnya bahan baku yang dikirim dari supplier ke pabrik. Setelah produksi dalam pabrik selesai akan dikirimkan ke distributor, pengecer, kemudian ke pemakai terakhir. Yang kedua, aliran uang dan sejenisnya yang mengalir dari hilir ke hulu. Lalu yang ketiga, aliran informasi yang bisa terjadi dari hulu ke hilir atau sebaliknya. Yang dimaksud hulu yaitu orang yang memasok bahan baku atau bahan mentah, sedangkan yang dimaksud dari hilir yaitu retail atau toko. Sehingga pada supply chains ini merupakan suatu rangkaian atau jaringan perusahaan-perusahaan yang bekerja secara bersama-sama untuk membuat dan menyalurkan produk atau jasa kepada konsumen akhir. Saya Jenny Devi Angelina. Saya akan melanjutkan untuk menjelaskan proses manajemen SCM atau Supply Chain Management. Yang pertama ada pelanggan atau customer. Jadi di sini pelanggan atau customer merupakan mata rantai pertama yang memberikan pesanan atau order pelanggan untuk memutuskan membeli produk yang ditawarkan oleh perusahaan yang bersangkutan dengan menghubungi departemen penjualan atau sales suatu perusahaan tersebut. Selanjutnya ada perencanaan atau planning. Jadi di sini perencanaan atau planning ini setelah pelanggan membuat pesanan yang diinginkan, Departemen Perencanaan atau Planning akan mempersiapkan perencanaan produksi untuk memproduksi produk yang dibutuhkan oleh pelanggan. Selanjutnya ada pembelian atau purchasing. Setelah menerima perencanaan produksi, dalam hal ini adalah kebutuhan terhadap bahan mentah dan bahan pendukungnya. Maka Departemen Pembelian ini akan melakukan pemesanan bahan mentah dan bahan pendukungnya tersebut, serta dengan menetapkan tanggal penerimaan dan jumlah yang diinginkan. Selanjutnya ada persediaan atau inventory. Jadi bahan mentah dan bahan pendukung yang telah diterima oleh pabrik akan diperiksa kualitas dan ketepatan jumlahnya, dan kemudian disimpan di dalam gudang untuk kemudian diproduksi.
Selanjutnya ada produksi atau production. Jadi bagian produksi ini akan menggunakan bahan mentah dan bahan pendukungnya untuk melakukan proses produksi hingga menghasilkan barang jadi yang dibutuhkan oleh pelanggan, dan kemudian barang tersebut akan disimpan di gudang dan selanjutnya akan dikirim kepada pelanggan sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Kemudian yang terakhir ada transportasi atau transportation. Jadi departemen pengiriman atau shipping departemen akan mengatur waktu keberangkatan barang yang di gudang tersebut sesuai dengan jadwal yang diinginkan oleh pelanggan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai arus yang terjadi dalam SCM. Yang pertama ada arus material. Jadi arus material ini melibatkan arus produk fisik dan dari pemasok sampai konsumen melalui rantai. Sama baiknya dengan arus balik dari retur produk, layanan, daur ulang, dan pembangunan. Kemudian ada arus informasi. Arus informasi ini meliputi ramalan permintaan, transmisi pesanan, dan laporan status pesanan. Arus ini berjalan dua arah, antara konsumen akhir dan penyedia material mentah. Yang ketiga ada arus keuangan. Jadi arus keuangan ini meliputi informasi kartu kredit, syarat-syarat kreditnya, dan jadwal pembayaran dalam penetapan kepemilikan serta pengiriman. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nama saya Putri. Selanjutnya saya menjelaskan tentang tujuan SCM dan tantangan SCM. Tujuan SCM 1. SCM menyangkut pertimbangan mengenai lokasi setiap fasilitas yang memiliki dampak terhadap aktivitas dan biaya. 2. Mencapai efisiensi aktivitas dan biaya seluruh sistem. Total biaya sistem dari transportasi hingga distribusi, persediaan bahan baku, proses kerja, dan barang jadi. Tantangan SCM 1. Melibatkan banyak pihak dengan kepentingan yang berbeda. 2. Perbedaan bahasa, zona waktu, dan daya antar perusahaan. Saya Rati Agustin, NIM 19612060033. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dan fungsi dari CRM, Customer Relationship Management. Definisi yaitu jenis manajemen yang secara khusus membahas teori mengenai hubungan antara perusahaan dengan pelanggan. Fungsi CRM: 1. Mengidentifikasi faktor-faktor penting bagi pelanggan. 2. Mengusung falsafah customer oriented. 3. Menyediakan dukungan pelanggan yang sempurna. 4. Menangani keluhan pelanggan. 5. Mencatat dan mengikuti semua aspek dalam berjualan. Saya Dwi Ayu Fitrianti, NIM 25. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan CRM atau Customer Relationship Management, yaitu untuk meningkatkan keuntungan, pendapatan, dan kepuasan pelanggan. Pada intinya yaitu bertujuan untuk memuaskan pelanggan dan membuat pelanggan loyal sehingga mereka terus membeli produk maupun jasa yang ditawarkan perusahaan. Keuntungan CRM: 1. Untuk menjaga pelanggan yang sudah ada. 2. Menarik pelanggan baru. 3. Identifikasi kebiasaan pelanggan agar terhindar dari penipuan. 4. Mengurangi resiko operasional. 5. Respon lebih cepat kepada pelanggan. Ada juga yaitu 6. Cross-selling, menjual produk lain yang mungkin dibutuhkan pelanggan berdasarkan pembeliannya. Upgrading, yaitu menawarkan status pelanggan yang lebih tinggi. Sekian presentasi dari kelompok 1.
Mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga bisa difahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.